beberapa rangkaian ayat di dalam surat An-Nisa ini. Jangan bisa cek dari ayat 64 sampai ayat 70. Itu adalah salah satu rangkaian ayat yang menggambarkan dengan amat mengagumkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu adiluhungnya, bahkan tak terbayang. Kalau orang-orang itu sudah kadung berbuat zalim, kadung berbuat dosa, kadung bermaksiat, lalu orang-orang itu yang penuh dosa itu datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang ini memohon ampun kepada Allah. Dan engkau, wahai Nabi Muhammad, ikut memohonkan ampun. Maka sungguh mereka itu, para pendosa itu, hanya akan menemukan Allah yang maha pengampun dan maha pemaaf. Baik teman-teman sekalian, saya pernah menyampaikan di forum ini bahwa kita ini bisa sekarang, sebutlah begitu, berada di posisi ya beriman, berislam, ya mengamalkan perintah-perintah Allah, bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu hendaknya senantiasa dipahami sebagai bagian dari barokah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dari jalan apapun kita meneguhkan keimanan kita, ketakwaan kita, maka jangan pernah sekali-kali lepas dari konteks seperti itu tadi. Al-Quran terang menyatakan bahwa kita ini berada di posisi yuzakikum tadi. Itu wasilah tasgiyah itu adalah dhamirnya itu balik kepada Kanjeng Nabi SAW. Panjenengan bisa cek di ayat ini, kama arsalna fikum rasulam minkum bla 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 itu, wa yuzakikum, dan melalui Kanjeng Nabi lah kalian ini menjadi tersucikan. Pada konteks sederhana kita bisa pahami, ya diparing iman, diparing takwa. Baru kemudian disebutkan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan Kanjeng Nabi juga yang mengajari kalian, mengajari kita Alkitab, Al-Quran itu, wal hikmata, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka teman-teman, umpama kita ketemu satu ayat dalam Al-Quran, lalu ayat ini nyes banget di hati. Sebutlah misal, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, misal gitu. Lalu jangan berkomitmen untuk pokoknya tahajud tiap malam sebagus-bagusnya. Tentu saja itu bagus. Tetapi hendaklah hati kita juga eling bahwa tersambungnya kita dengan ayat itu yang lalu menjadi wasilah bagi kita bisa bangun malam, sujud dan macam-macam itu tidak lepas dari nomor satunya wa yuzakkikum, yang kedua wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Gitu. Ayat itu kan lalu tidak ada artinya bagi orang yang tidak masuk di golongan wa yuzakkikum. Kan begitu. Ini yang pernah saya sampaikan di forum ini beberapa waktu lalu. Sekarang saya ingin menambahkan beberapa rangkaian ayat di dalam surat An-Nisa. Jangan bisa cek dari ayat 64 sampai ayat 70. Itu adalah salah satu rangkaian ayat yang menggambarkan dengan amat mengagumkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu adiluhungnya, bahkan tak terbayang. Adiluhungnya itu tak terbayang betul. Cara Gusti Allah itu menggambarkan dan mendudukkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ayat tadi itu wa yuzakikum itu kan bagaikan kunci. Ini ada rumah besar bernama iman dan takwa. Cara kita untuk bisa masuk ke sana harus melalui kunci itu. Dan kunci itu adalah yuzakikum tadi, Kanjeng Nabi SAW. Itu ya tadi. Nah sekarang, seolah-olah
Kita udah berada di dalam rumah tadi itu, rumah iman dan takwa itu. Lalu di rumah itu penuh dengan dekorasi, penuh dengan perhiasan, penuh dengan gambaran-gambaran yang memuliakan kunci tadi atau dalam kurung Kanjeng Nabi itu. Dengan begitu adiluhungnya, yang gambaran adiluhungnya itu benar-benar gak kebayang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi atau kepada makhluknya yang dalam hal ini bernama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalaulah bukan saking mulianya Kanjeng Nabi SAW. Contoh ya, di ayat 64 itu digambarkan begini. Saya baca singkat ya, gak saya baca sebuah ayatnya itu. Walau annahum iddalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfarulahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalau orang-orang itu sudah kadung berbuat zalim, kadung berbuat dosa, kadung bermaksiat gitu. Lalu orang-orang itu yang penuh dosa itu datang kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang ini memohon ampun kepada Allah. Dan engkau wahai Nabi Muhammad ikut memohonkan ampun. Maka sungguh mereka itu para pendosa itu hanya akan menemukan Allah yang maha pengampun dan maha pemaaf. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam salah satu kitabnya Mafahim itu, di situ disebutkan bahwa beliau menyebutkan bahwa ayat ini menjadi kunci yang amat sangat menakjubkan bagi dijaminnya pengampunan atas segala dosa kita oleh Allah Ta'ala bibarokati Kanjeng Nabi SAW. Dengan barokahnya Kanjeng Nabi SAW. Atau dengan kata lain, kalau boleh disebutkan dengan ekstrim gitu ya. Seorang pendosa beristighfar semalam suntuk tanpa melibatkan Kanjeng Nabi SAW. Plus tidak ada jaminan itu dikabul. Tetapi seorang pendosa ketika beristighfar kepada Allah dan melibatkan Kanjeng Nabi, maka itu sudah pasti dijamin dikabul. Begitu ke? Nah, coba aja dengan bayang ke. Saya ini pengen ketemu Jokowi misalnya. Kan susah. Susah. Tapi saya punya satu orang yang itu kapanpun Jokowi itu mau mengangkat teleponnya. Kenapa gak dipakai? Begitu ya gambarannya ya. Maka di titik ini kiranya tanda petik perlulah kita belajar tawadhu. Jangan lagi memelihara hasrat di dalam hati bahwa sholatku menyelamatkanku, sedekahku memuliakanku. Bukan berarti lalu ini tidak ada gunanya. Tetapi ada yang lebih kunci dari itu semua, yakni ketika kita menisbatkan itu semua dalam ungkapan syukur, dalam ungkapan sholawat kepada Kanjeng Nabi SAW, yang otomatis itu dijamin betul oleh Allah Ta'ala, dijamin betul oleh Al-Quran. Ayat berikutnya jauh lebih ekstrim, dua ayat berikutnya jauh lebih ekstrim, menggambarkan bagaimana Allah benar-benar menisbatkan rahmatnya itu dengan wasilah Kanjeng Nabi SAW. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum. Tidaklah kalian beriman, atau dalam ungkapan lain bisa diartikan begini, tidaklah iman kalian sempurna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum, sampai engkau itu benar-benar menjadikan Kanjeng Nabi sebagai hakim, nunutan, tuntunan bagi segala apapun yang terjadi pada dirimu. Sampai segitunya. Ya sama saja tadi contohnya, bahwa kita sholat tahajud itu bagus, zikiran itu bagus. Tetapi itu tidak masuk ke derajat yuhakimuka dibanding orang yang bersolawat, orang berqiyamul lail dengan senantiasa menyertakan Kanjeng Nabi SAW. Kan begitu kira-kira gambarannya.
summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu mengikuti Nabi itu, mereka itu semakin sempurna imannya atau imannya sempurna ketika mereka itu berada di posisi batin yusallimu taslima. Ming ndereke sami'na wa ta'na wis ngono kuwi. Ming ndereke sami'na wa ta'na yusallimu taslima. Udahlah berserah diri dengan taslim. Berserah diri dengan taslim. Makanya akan ada ungkapan begini, kayak begini. Wa ma ataka bihir rasul, apapun yang datang kepadamu dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaqquhu al-qabulu wat taslim. Maka menjadi hak mutlak Kanjeng Nabi itu untuk sekedar untuk hanya mendapatkan ungkapan darimu enggih sami'na wa ta'na. Ungkapannya seperti itu. Di Al-Qur'an juga ada seperti itu. Gitu ya. Terus ayat berikutnya begini. Fala wa rabbika, sudah ya tadi ya. Walau anna katabna alaihim, andai saja kami menetapkan suatu hukum kepada mereka. Anik tulu amfusakum awih ruju min diyarikum. Hendaklah kalian bunuh diri sekarang. Awih ruju min diyarikum. Hendaklah kalian tinggalkan rumah kalian sekarang, tinggalkan tanah kalian sekarang. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Maka niscaya itu tidak akan ada yang melakukan itu kecuali sedikit belak. Ya jelas ya. Jelas kan? Tapi ini gambaran Al-Quran terhadap posisi ekstrim orang yang derek ke Nabi pada derajat ekstrim nggih sami'na wa ta'na gitu maksudnya nggih. Bukan ayat ini jangan dipahami bahwa ayat ini kebolehan untuk bunuh diri, enggak. Enggak begitu. Andai saja kami menetapkan kepada kalian, hendaklah kalian membunuh diri kalian, hendaklah kalian keluar dari rumah kalian, maka tidak akan banyak yang melakukan itu. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, andai saja mereka itu mau melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka tadi itu ya, yang ekstrim tadi itu. Kalau saja mereka mau melakukan itu. Dzalika khairu thawaba wa asadda, dzalika khairu sawaba wa asadu tasbita. Itu sungguh posisi yang sangat agung dan sangat teguh. Lalu berikutnya Allah menjanjikan begini. Wa idal la atainahum min ladunna ajron adhima. Kalau saja mereka mau begitu, atau dalam bahasa sederhana kita begini, kalau saja engkau itu mau benar-benar derek ke Kanjeng Nabi dengan tulus, ora kokean ijik ngono. La atainahum min ladunna ajron adhima, maka kami akan turunkan karuniakan kepada mereka dari sisi kami ini balasan yang agung. Coba kita mau mendefinisikan apa terhadap kalamullah ketika Allah memfirmankan pahala yang agung, balasan yang agung. Itu kan unlimited toh. Unlimited. Kita mungkin ngebayangin, ya Allah saya pengen diterima di UIN misalnya gitu. Karena udah daftar 2 kali nggak terima. Ketika dia lulus, maka ini kan didefinisikan sebagai karunia agung toh. Iya kan? Tapi bagi orang yang sekali daftar aja langsung lulus gitu, karunia agung apa? Enggak karunia. Kan begitu. Ada misalnya anak, umpama ya, enggak maksud nyinggung ya, umpama. Skripsi aja enggak jadi-jadi. Coret-coret gitu ya. Padahal tiap hari revisi di kafe. Dia berdoa, ya Allah semoga dosenku lunak, gitu kan. Di ACC. Begitu di ACC, itu kan karunia agung buat dia. Tapi kalau buat orang yang sekali nulis itu hanya dicoret 1, 2, 3, apa karunia agung apa? Nggak ada artinya, kan begitu. Ada orang yang saking bagusnya itu, saking bagusnya, kerennya gitu ya. Noleh aja cewek minta nomor HP. Tentu bagi orang seperti ini kan tidak ada istimewanya dibanding orang yang sudahlah DM nggak dibalas. Kan begitu. Maka kita mendefinisikan karunia agung itu di level kita, itu lalu menjadi ringnya itu besar. Apalagi ringnya kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberimu jodoh misalnya, jodohnya bagus gitu.
Ya anak wong sugih misalnya. Manut gitu kan. Bagimu itu karunia agung, tapi bagi Allah itu apa? Nah begitulah cara kita memahami makna di sisi Allah Ta'ala itu seperti itu. Sehingga ketika ayat tadi menuturkan, wa idzal latainahum min ladunna ajron adima, kalau mereka saja mau dereke benar kepada Kanjeng Nabi dengan tulus, kami akan karuniakan pahala yang agung buat mereka. Itu agungnya agung, agungnya agung, agungnya agung yang unlimited. Nun sewu, bisa diparing keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa diparing anak yang manut gitu. Begitu. Bisa diparing circle yang sehat kan gitu. Bisa diparing macam-macam. Iya dagangan buka toko ya wajar laku gitu dah. Buka 24 jam ya ora sugih-sugih. Sampai terima ora melu ngaji barang. Onten boten. Wis meneng ya konco dhewe soalé. Ya. Apakah susah bagi Allah untuk memberikan nih omsetmu sehari 5 juta ya tokomu itu loh. Gampang toh. Gampang. Tapi malah sholawat ditinggal. Wala atainahum min ladunna ajran adzima. Wala hadainahum siratal mustaqima, dan kami akan memberikan petunjuk kepada yang lurus. Gitu. Itu dengan baca tulisannya sendiri nggih. 64 sampai 70. Saya berimajinasi begini. Saya baca tafsirnya itu ya. Rangkaian ayat ini itu menggambarkan begitu esensial, substansial dan kritisnya Kanjeng Nabi SAW bagi jalan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam posisi kita salah ya, salah dosa, luput gitu ya. Diberkati Kanjeng Nabi itu istighfar kita itu langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Dalam posisi kita menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu, bermohon kepada Allah, bibarokati Kanjeng Nabi itu mudah bagi Allah untuk lalu mengaruniakan itu kepada kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka tentu saja teman-teman, yang perlu kita didik ya ke hati kita masing-masing kan adalah bagaimana caranya pelan demi pelan kita tanamkan di hati kita untuk ya mau benar-benar mulai dari level lisan lalu kemudian ke level batin, itu benar-benar memunculkan rasa takdim, rasa ittibaan kepada Kanjeng Nabi SAW itu. Maka saya selalu menentukan begini, kalau ada keterangan-keterangan yang berdisbat kepada Kanjeng Nabi, lalu otak kita, akal kita itu kok kayaknya nggak cocok. Yang terbaik bagi kita itu dalam rangka merawat sinyal takdiman ittibaan tadi itu ialah wis meneng aja. Mungkin kita belum paham. Mungkin kita belum tahu detailnya. Begitupun kepada segala apa yang datang dari Kanjeng Nabi yang sifatnya kemuliaan, keutamaan gitu ya. Kalaupun kita belum melakukan, itu yang benar itu diam. Bukan kok lalu sudahlah tidak melakukan tapi malah isih ngeyeli, bantahi dan segala macam, khawatir. Khawatir lalu yang terjadi itu adalah ka'annama yas'atu fis sama. Seolah-olah dadanya itu berat, tersengal-sengal, seolah-olah sedang mendaki gunung, padahal itu sesungguhnya Allah sedang memasang hijab kepada orang itu. Hijab untuk dereki. Kan begitu ya. Ya, teman-teman, ini saya kira jalan tol ya, jalan tol yang disediakan Allah kepada kita di tengah kondisi kita yang sangat rentan dan riskan seperti ini. Jalan tol berupa barokah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan nggih. Matur nuwun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.